Misteri di kebun binatang senja raya. Malam itu, hujan baru saja reda. Udara dingin menempel di kulit. Sementara lampu-lampu jalan di sekitar kebun binatang senja raya berkelip redup, seperti hampir padam. Kebun binatang itu terkenal ramai di siang hari, penuh tawa anak-anak dan sorak kagum pengunjung. Namun, begitu matahari tenggelam, tempat itu berubah menjadi sesuatu yang lain, hening, sepi, dan penuh bisik-bisik yang tidak pernah jelas dari mana asalnya. Penjaga malam baru. Seorang pria bernama Arman baru saja diterima sebagai penjaga malam di kebun binatang itu. Ia orang luar kota, butuh pekerjaan, dan tidak terlalu peduli dengan rumor yang beredar. Banyak warga sekitar mengatakan bahwa sejak beberapa bulan terakhir, ada kejadian aneh. Pintu kandang terkadang terbuka sendiri. Suara-suara hewan terdengar meski kandang kosong. Bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan seekor singa berkeliaran di jalanan. Padahal semua singa terkunci rapat. Arman menganggap itu hanya bualan untuk menakut-nakuti orang baru. Malam pertama, pukul 11 malam, Arman melakukan patroli. Senter di tangannya menyorot jalur yang lengang. Hanya terdengar bunyi tetesan air hujan dari atap kandang burung. Saat melewati kandang gajah, ia berhenti. Ada sesuatu yang aneh. Gajah besar bernama Raja berdiri menunduk. Matanya tajam menatap ke satu sudut gelap. Bulu kuduk Arman meremang. Tapi ia memberanikan diri menyorot ke arah yang ditatap gajah itu. Kosong, hanya bayangan pepohonan. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara pintu besi berderit. Krek! Arman menoleh cepat. Pintu kandang singa sedikit terbuka. Dengan panik, ia berlari memeriksa. Semua singa ada di dalam. Tetapi satu hal yang membuatnya membeku. Gembok kandang tidak ada. Padahal, ia ingat betul tadi sore kunci itu masih terpasang. Suara dari lorong. Arman berusaha menenangkan diri. Mungkin ada penjaga lain yang kelupaan, pikirnya. Ia terus menyusuri jalur menuju rumah reptil. Lorong itu gelap. Bau lembab memenuhi udara. Saat ia melangkah, terdengar suara berbisik. Bukan hewan. Bukan hewan. Suaranya tipis. Seperti keluar dari sela dinding. Arman berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba membalas. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya bisikan yang semakin pelan. Lalu hilang. Penemuan mengejutkan. Ketika sampai di area reptil, Arman melihat sesuatu yang membuat darahnya hampir berhenti mengalir. Kaca kandang ular sanca raksasa pecah dari dalam. Namun tidak ada tanda ular keluar lewat pecahan itu. Justru, di lantai berdebu, ada jejak kaki manusia yang basah, panjang, dan menyerupai sisik di sekelilingnya. Arman mulai merasa ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Malam kedua, esoknya, ia melaporkan semua kejadian pada kepala pengelola kebun binatang, Pak Surya. Anehnya, pria tua itu hanya tersenyum dingin. Kalau kau tidak tahan, berhenti saja. Banyak orang sebelum kamu sudah menyerah. Kebun binatang ini bukan tempat biasa. Ucapan itu membuat Arman semakin curiga. Malam berikutnya ia kembali bertugas. Kali ini dengan tekad untuk mencari tahu kebenaran. Di tengah malam, ia mendengar jeritan samar dari arah akuarium besar. Berlari ke sana, ia mendapati air di dalam tangki beriak hebat. Padahal tidak ada ikan paus atau lumba-lumba di sana. Hanya ikan air tawar. Saat ia menyorotkan senter, sekilas tampak wajah manusia di balik kaca. Menatapnya, lalu menghilang. Rahasia tersembunyi. Arman akhirnya menggali arsip lama di ruang kantor. Ia menemukan berita koran tua, puluhan tahun lalu. Kebun binatang ini pernah menjadi lokasi eksperimen rahasia. Konon, ada penelitian untuk menyatukan sifat manusia dan hewan demi menciptakan makhluk penjaga yang sempurna. Namun eksperimen itu gagal, dan para relawan lenyap tanpa jejak. Sejak saat itu, kebun binatang sering diliputi kejadian ganjil. Malam terakhir, malam ketiga, Arman sudah bersiap. Ia membawa kamera, senter cadangan, dan rekaman doa dari ibunya. Tepat pukul 12, terdengar raungan panjang. Tidak jelas apakah itu singa atau manusia. Semua kandang bergetar seakan ada sesuatu yang berusaha keluar. Di tengah lapangan utama, ia melihat sosok tinggi dengan tubuh manusia namun wajah menyerupai macan tutul. Sosok itu berlari cepat, lalu menghilang di balik pepohonan. Arman mencoba merekam, tapi kameranya mati mendadak.
Saat ia berlari mengejar, bisikan itu kembali terdengar. Kami bukan hewan, tapi bukan lagi manusia. Arman jatuh terduduk. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar, kebun binatang ini bukan sekadar tempat hiburan. Ia adalah penjara. Tempat makhluk-makhluk eksperimen masa lalu masih berkeliaran. Bersembunyi di antara hewan-hewan biasa. Dan sebagai penjaga malam, tugasnya bukan hanya menjaga hewan, tapi juga memastikan rahasia kelam itu tidak pernah keluar.